Halo, selamat malam sahabat mahasiswa semuanya. Ya, seperti janji saya akan membuat satu buah video pembelajaran terkait dengan materi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga dalam RPS kita yang membahas mengenai hakikat tes psikologis, relevansinya dalam bimbingan dan konseling, serta tes intelijensi. Namun sebelum saya memaparkan lebih jauh tentang tes materi pada hari ini, perkenalkan, nama saya Ahmad Sugianto SPD MPD. Ya, saya seorang dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di program studi bimbingan dan konseling. Ya, tekan nama kata sayang karena saya baru saja mendapatkan amanah dari Pak Rudi untuk membantu mengajarkan mata kuliah asesmen teknik tes ini. Ya, kebetulan juga saya alumni atau lulusan dari pelatihan, salah satu pelatihan tes psikologi pendidikan untuk konselor di Universitas Negeri Malang pada tahun 2014. Oke, baik, hari ini akan saya satu slide PPT akan saya gabung menjadi 3 materi yang akan kita bahas ya. Baik, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai hakikat psikologis dalam BK, relevansinya dengan bimbingan dan konseling, serta tes intelijensi. Ada pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai definisi tes psikologis itu sendiri, pelaksanaan tes, serta tujuan dan manfaat tesnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama kawan-kawan, tes psikologis itu merupakan satu buah kumpulan pertanyaan yang harus dijawab dan atau juga harus dikerjakan dengan memberikan satu buah informasi mengenai satu buah aspek psikologis berdasarkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, yang namanya tes psikologis itu adalah satu buah kumpulan pertanyaan atau bisa berupa buku yang perlu dijawab oleh individu untuk apa ya? Untuk memberikan satu buah informasi kepada kita tentang aspek psikologisnya yang seperti apa. Itu adalah tes psikologis. Ada beberapa pelaksanaan tes yang harus kita ketahui. Kita ketahui tes psikologis itu bisa dilaksanakan secara individual, bisa juga dilaksanakan secara klasikal. Artinya, tes individu ini bisa dilakukan secara perorangan dan bisa juga langsung dilakukan dalam satu buah kelas. Tergantung nanti alat tes yang digunakan itu apa. Ya, jadi ada alat tes yang khusus individual dan ada alat tes juga yang khusus untuk dilakukan secara berkelompok. Jadi pelaksanaannya ada dua, individual dan klasikal. Ada beberapa tujuan dan manfaat dalam pelaksanaan tes psikologis. Ya, yang pertama itu adalah klasifikasi, yang kedua deskripsi, dan ketiga interpretasi. Kenapa dikatakan klasifikasi? Karena kita tahu, ketika kita berbicara masalah tes psikologis, terkadang kita bisa mengklasifikasikan orang ini berada dalam satu buah apa. Ya, ketika orang itu berada dalam satu buah, misalkan begini ya, klasifikasinya misalkan intelijen. Contoh tes intelijensi saja deh ya. Klasifikasi tes intelijensi ada yang di bawah rata-rata, ada underachiever, terus lagi ada slow learner, terus lagi ada rata-rata, di atas rata-rata, ya, terus lagi ada genius, ya itu adalah klasifikasi. Nah, bagaimana cara kita bisa mendeskripsikan kenapa sih dia berada dalam kategori klasifikasi misalkan rata-rata? Kenapa sih anak ini berada dalam kategori misalkan genius? Ya, dideskripsikan berdasarkan hasil tes yang dia jawab sehingga akan terdapat yang namanya interpretasi. Ya, karena di interpretasi ini memungkinkan orang yang tadinya tes itu bisa membaca hasilnya yang seperti apa. Nah, kenapa tes psikologis ini penting? Asesmen tes ini juga penting dipelajari dalam bimbingan dan konseling karena ketika kita berbicara masalah memahami konseling itu kita perlu juga yang namanya satu buah instrumen ya, instrumen tes yang sudah diuji kevaliditasannya, reliabilitasnya ya, normanya, artinya sudah sahih sehingga kita dapat gunakan dalam membantu kita sebagai seorang konselor dalam memahami konseling kita itu yang seperti apa. Karena ada tes kepribadian, ada tes bakat dan minat, ada tes intelijensi yang gunanya apa? Gunanya bagaimana seorang konselor itu dapat memahami konselingnya. Yang kedua itu sebagai dasar pembuatan program bimbingan dan konseling. Oh, kita tahu
Ya, ketika kita menggunakan tes psikologis, ada hal-hal yang memang perlu kita jadikan satu buah acuan dalam membuat program, contoh bakat dan minat. Ya, terus lagi ada tes intelijensi. Nah, itu bisa kita buat menjadi acuan kita dalam membuat program BK. Yang selanjutnya adalah mengarahkan konseli. Bakat dan minat itu sebagai salah satu asesmen yang kita gunakan untuk mengetahui emang di mana sih lo itu mempunyai bakat dan minat. Nah, ketika kita udah memahami di si anak itu punya bakat di sini, punya bakat di sana, nah kita perlu yang namanya mengarahkan konseli, sehingga dari sejak ini kita bisa membantu konseli dalam mengarahkan apa yang dia inginkan. Nah, saya masuk ke tes intelijensi. Ada tes intelijensi. Tes intelijensi ini adalah tes yang mengukur kemampuan atau kecerdasan secara umum, ya. Mungkin kalian sudah mengenal yang namanya tes intelijensi, yang ditandai dengan biasanya intelligence question, ya. Ada beberapa alat tes yang bisa kita gunakan dalam mengukur tes intelijensi. Ada WISE, ya. WISE ini adalah Wechsler Adult Intelligence Scale. Yang kedua ada WIS. WIS ini adalah Wechsler Intelligence Scale for Children. Yang ketiga ada CPM. CPM-nya adalah Color Progressive Metric. Terus ada SPM. SPM Student Progressive Metric. Ya. Terus lagi ada APM. APM ini Advanced Progressive Metric. Dan yang terakhir ada CVIT. CVIT ini adalah Culture Fair Intelligence Scale. Nah, biasanya yang kita gunakan dalam pelaksanaan tes, dalam bimbingan dan konseling khususnya adalah untuk konselor pendidikan, itu ada CPM, ada SPM, dan ada CVIT. CPM Color Progressive Metric ini biasanya digunakan untuk anak TK. Kenapa? Karena Color Progressive Metric ini sesuai dengan namanya color. Gambarnya itu berwarna, sehingga memang dikhususkan untuk anak TK. Yang selanjutnya ada SPM, ada Standard Progressive Metric. Standard Progressive Metric ini digunakan untuk orang yang sudah dewasa. Ya. Nah, selanjutnya ada CVIT. CVIT ini adalah Culture Fair Intelligence Scale. Ini memang juga salah satu alat tes yang bisa digunakan dalam mengukur intelijensi anak SMP, SMA, SMK, ya. Nah, CVIT ini perlu kita ketahui ada terbagi menjadi beberapa skala. Nah, biasanya yang kita gunakan dalam bimbingan konseling itu ada CVIT skala 3 bentuk A dan bentuk B. Ya. Nah, bagaimana cara penyajiannya? Ada cara penyajian yang perlu kita ketahui. Kalau secara kalau WISE dan WIS itu dilakukan secara individual, dia tidak bisa melakukan secara klasikal atau kelompok. Nah, sementara misalkan CPM, SPM, APM, CVIT itu bisa digunakan secara berkelompok. Ya, nah ini ada jenis-jenis alat tes dan cara penyajiannya seperti apa. Nanti kita akan membahas satu persatu. Tes intelijensi CVIT itu yang seperti apa dan bagaimana cara mengadministrasikannya itu akan di pertemuan selanjutnya, ya. Oke, baik. Nah, itu tadi ada beberapa materi yang saya rangkum menjadi satu pertemuan, satu slide dalam PPT, ya. Bahwa tes intelijensi ini merupakan satu buah asesmen dalam bimbingan dan konseling, baik tes maupun non-tes, khususnya adalah yang tes, yang biasa kita gunakan sebagai dasar untuk memahami konseling, sebagai dasar untuk membuat program bimbingan dan konseling, dan juga sebagai dasar dalam mengarahkan potensi yang ada di dalam diri konseling itu sendiri atau siswa itu sendiri, sehingga yang namanya tes psikologis ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam proses atau di dalam program untuk mendukung tercapainya satu buah program yang berkualitas lah kalau saya katakan, ya. Oke, baik. Nah, kalau memang nanti ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan pertanyaannya di WhatsApp grup, ya, atau bisa disimpan. Nanti minggu depan kita melalui WhatsApp grup kita akan lakukan diskusi. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf, ya. Semoga materi ini dapat bermanfaat, ya. Salah hilaf dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah di pertemuan selanjutnya, ya. Jangan lupa like dan subscribe video YouTube saya sehingga kalian tidak ketinggalan tentang materi-materi yang terbaru yang saya update di dalam YouTube.
Ya, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.